warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nita Lavia dengan NIM 15421107017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bantuan hidup dasar terhadap pasien yang tidak sadarkan diri. Jika terdapat pasien tergeletak, yang pertama kita bawa pasien ke tempat yang aman. Kemudian yang kedua kita baringkan pasien di tempat yang datar dan keras. Setelah itu kita cek kesadaran pasien dengan metode AFPU, di mana A-nya itu adalah alar, di mana pasien sadar, kemudian V verbal atau memanggil nama pasien atau menepuk pundaknya seperti ini. Ibu, bangun ibu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada P atau pain. Kita memberikan rangsangan nyeri dengan cara mencubit pasien atau menekan pada daerah sternumnya. Kita cubit seperti ini, atau kita lakukan penekanan pada daerah sternum. Nah, jika tidak ada rangsangan berarti pasien termasuk dalam unresponsive. Nah, setelah itu kita meminta pertolongan pada orang lain untuk membantu kita. Tolong, ada pasien tidak sadar, tolong bantu saya. Nah, setelah itu setelah kita meminta pertolongan, kita segera lakukan cek sirkulasi dengan meraba arteri karotis pada pasien kurang lebih 10 detik. Jika pada daerah arteri karotis tidak teraba nadinya, kita segera lakukan kompresi jantung luar, yaitu untuk mengidentifikasi proses sipoideus dengan jari telunjuk, kemudian mengukur 2 jari di atas proses sipoideus seperti ini. Nah, setelah itu kita posisikan kedua tangan tegak lurus dan kaki dirapatkan di sebelah pasien. Kita posisikan tangan seperti ini dengan tegak lurus dan kaki kita rapatkan di samping pasien. Kemudian kita lakukan penekanan pada dinding dada, diharapkan dengan kedalaman kurang lebih 5 cm. Kita lakukan kompresi jantung luar dengan menekan sternum dengan jarak kedalaman sekitar 5 cm. Nah, di mana kita lakukan penekanan secara cepat dengan frekuensi 100 sampai 120 kali per menit secara ritme dan beraturan. Nah, pada penekanan jantung sebaiknya dilakukan dengan recoil sehingga dada kembali sempurna seperti sebelumnya. Nah, di mana rasio kompresi jantung dan ventilasi dilakukan sebanyak 5 siklus, di mana setiap siklus terdiri dari kompresi sebanyak 30 kali dan ventilasi sebanyak 2 kali. Dengan memberikan napas secara pelan-pelan sehingga dinding dada dinding dada terangkat. Kita lakukan sebanyak 30 kali kompresi. Kemudian kita lakukan ventilasi sebanyak 2 kali. Nah, seperti itu kita lakukan sebanyak 5 siklus. Setelah itu kita lakukan 5 siklus. Kita lakukan evaluasi seperti apakah nadinya sudah teraba. Kita periksa. Setelah itu kita evaluasi airway breathingnya seperti rasakan dengan look, listen, dan feel. Kita lihat dan rasakan
mendengarkan apakah ada nafas spontan. Kita lakukan dengan jarak tidak lebih dari 10 detik. Nah, setelah itu jika tidak ada perubahan yang terjadi, kita lakukan kembali kompresi 5 siklus seperti yang tadi. Tetapi jika setelah resusitasi ada nafas spontan atau sirkulasi, kita lakukan posisi recovery, di mana salah satu lengan dari pasien kita fleksikan ke arah yang berlawanan seperti ini. Kita lakukan juga pada bagian kaki, salah satu kaki pada pasien kita fleksikan. Kemudian lalu kita miringkan pasien secara perlahan seperti ini. Nah, sehingga terjadi recovery position seperti ini. Demikianlah bantuan hidup dasar yang telah saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.